Nah, hari ini kesempatan yang sangat luar biasa. Beliau datang ke Rumah Anak Indonesia yang sungguh-sungguh bukan melaporkan, sekali lagi bukan melaporkan anak-anak yang menggunakan kata anjay bukan, tapi berkonsultasi apakah menggunakan kata anjay itu bersifat edukasi atau berimplikasi hukum, sehingga orang yang menggunakan itu dapat dipidana atau tidak. Tidak diskusi itu, tetapi mau menemukan istilah anjay itu sesungguhnya berasal dari kata apa. Semua orang tahu, saya kira kita pernah remaja, pernah nongkrong, pernah gaul dan sebagainya. Sejujurnya ketika masyarakat melaporkan atau meminta pendapat Komnas Perlindungan Anak dengan viralnya istilah anjay itu, untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kata anjay itu menjadi populer. Jadi sebenarnya setelah dipelajari, itu ada kata-kata yang hampir sama, yang maknanya juga sama sebenarnya, tetapi itu tidak populer ketika waktu itu. Kata-katanya ganti berdasarkan bahasa tongkrongan, bahasa gaul. Ada anju, ada anjing, ada macam-macam itu. Dan itu tidak bermasalah ketika itu dianggap itu sebagai bahasa gaul. Tetapi ketika muncul kata anjay pengganti, seolah-olah tanda petik kata yang bersifat distorsi terhadap satu definisi dan sebutan anjing misalnya. Nah, itu menjadi viral. Nah, beliau datang ke sini untuk menyamakan satu persepsi, betulkah tidak boleh menggunakan kata anjay itu? Bagi Komnas Perlindungan Anak, setiap kata pasti ada makna. Bisa makna negatif, bisa makna positif. Bisa bermakna edukasi, bisa tidak. Nah, sepanjang yang kita tahu bahwa jika itu berasal dari kata anjing dan merendahkan martabat, sekali lagi, itu tegas. Tidak ada toleransi menggunakan istilah apapun, bukan hanya kata anjay. Kalau itu merendahkan martabat, menyakiti hati orang, dan tidak mendidik anak-anak sebagai generasi untuk menggunakan bahasa yang baik, Komnas Perlindungan Anak jelas menyatakan itu, apalagi itu berimplikasi hukum, tidak dibenarkan, karena anak-anak tidak boleh dipidana hanya karena menggunakan kata anjay itu. Oleh karena itu sikap kita bersama adalah bagaimana silakan menggunakan itu, jika itu tidak berimplikasi hukum dalam definisi bahwa itu terpenuhi unsurnya merendahkan martabat, merugikan orang lain, please. Tetapi kalau itu berimplikasi hukum, itulah kedudukannya Komnas Perlindungan Anak, dan apa yang akan disampaikan oleh saudara kita ini, Lutfi misalnya, itu yang harus diluruskan. Gak ada orang yang bisa melarang menggunakan bahasa dirinya sendiri, sebagai bagian dari menghambat ekspresi. Gak ada itu. Ekspresi adalah hak asasi manusia. Nah, oleh karena ini siang ini saya kira nanti bisa disampaikan, tapi sikap kita tetap, jika itu dilakukan berimplikasi hukum, maka kita harus lindungi anak-anak, ya, jangan menggunakan itu kalau berimplikasi hukum. Lalu kemudian itu merendahkan martabat seseorang ketika berkomunikasi, itu juga tidak dibenarkan. Tetapi Komnas Perlindungan Anak berambil sikap, ayo kita lindungi anak. Semangat besarnya adalah bukan mempidanakan anak. Kehadiran beliau juga bukan karena untuk melaporkan anak-anak menggunakan itu lalu kemudian dipidana dan sebagainya. Karena sangat miris sekali, ya, tadi disampaikan kepada saya. Ini sudah sampai harus dihentikan sebenarnya kalau itu berimplikasi merendahkan martabat. Misalnya gini, lagu Balonku ada 5, itu dijawab dengan anjay akhirnya. Balonku ada 5 anjay. Kalau itu adalah konotasinya adalah merendahkan martabat atau mendefinisikan ucapan mengganti kata anjing menjadi anjay, saya kira pencipta lagunya juga marah. Jadi kami bersepakat, ya, untuk ini bagaimana melakukan edukasi. Gunakanlah bahasa yang baik dan santun, ajarkan kepada anak-anak berbahasa baik dan santun, karena bulan depan kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda, di mana kita mendeklar bahasa yang santun, bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan kita yang harus kita ajarkan kepada anak. Gunakan ada istilah-istilah yang lebih spektakuler lagi sebenarnya kalau kita bisa temukan di bahasa-bahasa. Saya kira demikian pengantar saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih teman-teman media. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lutfi Rizal. Saya selaku anak bangsa generasi remaja. Maksud dan tujuan saya kesini adalah bukan untuk memperkeruh suasana. Maksud tujuan saya adalah meluruskan berita yang ada bahwa saya melaporkan kepada Komnas Perlindungan Anak maupun KPAI. Saya datang sini memberikan sebuah statement kalau saya memberikan surat permohonan menjadi narasumber. Fungsinya apa? Fungsinya adalah saya ingin mengangkat sebuah konten edukasi. Di mana konten edukasi ini saya berangkat dari berita yang saya temukan. Saya percaya berita ini tidak asal orang menaikkan, karena di satu perusahaan pasti ada redaksionalnya dan ada produsernya. Tentunya dengan adanya berita yang saya temukan, maaf, kata anjay ini adalah plesetan daripada anjing yang dikatakan oleh beberapa berita tersebut. Di pemikiran saya adalah berarti ada orang yang berpikiran anjay itu adalah plesetan ataupun kata yang diperhalus dari kata anjing. Saya hadir di sini adalah saya takut sekali kalau sampai anak kecil, kalau sampai remaja kita ataupun siapapun termasuk diri saya tidak memahami bagaimana cara menggunakan kalimat tersebut. Kalau digunakan untuk hal yang positif, saya sangat dukung. Tapi tolong diingat, kalau itu menjadi permasalahan untuk merendahkan martabat seseorang, menjadikan seseorang itu sakit hati, tersinggung, saya di sini hadir untuk memberikan wawasan ini. Jadi saya sama sekali tidak pernah melarang menggunakan satu kata itu, tidak. Ketika memang pengen digunakan silahkan, go ahead. Tapi please, saya mohon ajari sesuatu hal yang baik. Gunakan kalimat kata itu menjadi kalimat-kalimat yang positif dan jangan jadikan kalimat negatif. Karena apa? Saya menemukan di depan mata kepala saya sendiri ada anak kecil usia 5-8 tahun, Pak. Maaf, Pak. Saya selalu emosi, Pak, kalau dengar kata itu, karena saya ngeliat sendiri depan mata saya, Pak, anak kecil usia 5-8 tahun lagi belajar naik sepeda. Ketika dia jatuh, temannya bilang begini, haha, syukurin kamu jatuh, anjay. Itu dia dilakukan di saat orang tuanya lagi melek, Pak. Saya yakin anak kecil ini tidak tahu artinya apa. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kita bantu usaha guru-guru kita, guru, dosen, pahlawan tanda jasa, semuanya, pemuka agama, apapun itu, semua mengajarkan suatu hal yang baik. Karena tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya orang tua di rumah. Karena ingat, kita tidak bisa mengawasi siapapun anak kita kalau bukan cuma kita sendiri di keluarga, tapi juga faktor lingkungan kita harus jaga. Itu aja tujuan saya. Dan sama sekali saya tidak pernah melaporkan, tidak pernah melaporkan siapapun anak itu untuk berdasarkan hukum. Tapi saya menjadikan itu sebuah fenomena untuk saya tanyakan kepada Komnas Perlindungan Anak yang memang, maaf, fokus dan bidangnya di bidang perlindungan anak. Sebenarnya ketika hal ini terjadi, konsultasi saya dengan Pak Aris, kita bisa share. Insya Allah masyarakat di luar akan menerima dengan tujuan ini memberikan sebuah wawasan dan edukasi supaya tidak ada orang yang terpidana, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang dilaporkan dari segi hukum karena masalah sepele dengan satu kata yang bisa dirangkai untuk menyakiti seseorang. Saya mohon, influencer, public figure, artis, termasuk saya sendiri saat ini sedang dilihat. Ketika kita dilihat seseorang, maka kita punya power of social media. Bagaimana kalau kita sama-sama mengajarkan suatu hal yang positif, memberikan suatu edukasi yang positif, supaya apa? Supaya masyarakat semua ini bisa berpikir kita harus bersikap seperti apa. Itu saja tujuan saya. Dan saya mohon influencer siapapun itu, janganlah malah kita mengajarkan maaf, main game sambil ngomong tit reaction atau kamu tit. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
Kalau memang generasi kita sudah terbiasa dengan hal yang buruk, hal yang aneh, hal yang kurang diterima oleh sesuatu hal, jangan kita ajarkan juga ke generasi kita selanjutnya. Itu aja sih Pak. Itu bentuk kepedulian saya sebagai masyarakat Indonesia. Di dompet saya masih ada KTP Indonesia. Maka dari itu kebebasan berpendapat itu adalah hak segala bangsa. Dan tujuan saya adalah ketika memang pendapat kalian berbeda dengan pendapat saya tidak masalah. Saya tidak sakit hati, saya tidak apa-apa. Yang penting kita harusnya tidak menjadi perpecahan. Ya. Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang berbeda pendapat, boleh kita berbeda pendapat di sosial media, tapi saya tidak pernah menganggap kalian dalam musuh. Ketika saya bertemu dengan kalian, dengan teman-teman saya yang berbeda pendapat, saya merangkul mereka. Saya tunjukkan kalau memang kita tidak ada masalah. Seperti itu. Yang saya takutkan adalah ketika saya melakukan seperti ini, akhirnya Pak, Instagram saya di take down, di-report sama banyak orang. Saya takut aja nanti tidak ada generasi ataupun anak remaja yang bersifat kritis, memberikan sebuah edukasi, bertujuan positif. Mereka takut Pak, mereka trauma karena melihat kondisi saya seperti ini, karena 150 juta orang mengejar saya Pak. Baik, saya kira itu keterangan beliau dan karena waktu juga singkat, tapi sudah jelas maksud kehadiran beliau ke tempat ini. Sekali lagi untuk bertukar pikiran, meluruskan berita-berita supaya mengarah pada penggunaan istilah apapun menjadi edukasi yang baik sebagai bagian dari komitmen beliau untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Kalau masih ada 1, 2, 3 pertanyaan untuk beliau, silakan. Saya sudah statement pada saat mengangkat sebuah konten edukasi ini, saya menjadikan ada 5 konten. Yang pertama dari sudut pandang ahli bahasa, yang kedua psikolog, yang kedua pemuka agama, yang keempat adalah lawyer, dan yang terakhir lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Namun karena begitu etensinya luar biasa Pak, saya tujuan saya bukan untuk menimbulkan pergesekan Pak. Setelah 2 saya rilis, saya putuskan untuk tidak merilis yang lain. Saya putuskan untuk tidak merilis yang lain. Karena bukan tujuan saya menimbulkan pergesekan antar bangsa. Bukan. Tujuan saya adalah bukan wawasan dan edukasi. Ketika memang 2 ini sudah cukup dijadikan sebuah wawasan dan masyarakat yang 2 berpikir, saya pakai apa enggak ya? Ya sudah, itu tujuan saya. Ketika memang mau berpakai bertujuan positif, saya dukung. Kalau memang itu tujuannya untuk melakukan menyusun kalimat yang negatif, lebih baik jangan. Tidak saya larang juga, tapi lebih baik jangan. Masih banyak bahasa yang lain. Karena bahasa Indonesia itu, kita bisa merdeka dengan bahasa Indonesia itu 75 tahun. Perjuangannya luar biasa. Masih banyak bahasa-bahasa yang lain di luar sana yang bisa bermakna positif. Masih juga ada bahasa lain yang bisa kita gunakan ya Pak, karena bagi saya bahasa adalah menunjukkan bangsa. Terima kasih. Selebriti yang kontrol mungkin pendapatnya gimana? Selebriti yang kontrol? Yang dengan perang-perangan nggak sepakat dengan pendapat soal aja. Kalau tidak sepakat, saya garis bawahi perbedaan pendapat itu adalah hak segala bangsa. Saya juga harus menghargai pendapat mereka kalau tidak sependapat dengan saya. Saya tidak masalahkan. Tapi kalau memang itu pendapat mereka malah menjadi sebuah motivasi untuk orang melakukan hal itu untuk merendahkan seseorang atau menyindir, lebih baik jangan. Kita sama-sama melindungi bahasa kita. Kalau saya tidak melindungi bahasa kita, yang saya lakukan adalah saya laporkan anak-anak itu, Pak ini Pak ada laporan begini, kita bawa Pak proses pidana Pak. Tapi tidak saya lakukan itu. Saya melihat itu untuk saya tanyakan, saya diskusikan supaya orang melihat, dan itu aja. Lutfi, di podcast Om Deddy kan sempat jelasin ada beberapa kata juga selain anjay, dan itu peristiwa fenomenanya seperti apa yang dialami? Jadi begini, Om Deddy, terima kasih udah undang saya Om, appreciate. Bertanya, kenapa lu bahas anjay? Saya menjelaskan, yang saya bahas adalah anjay, anjir, BGS. Terus habis itu lu mau bahas anjir? Saya ditanya seperti itu, saya menjawab dengan spontan, kalau memang itu bisa menjadi edukasi, kenapa tidak? Sampai di situ aja. Apapun kalau memang itu bisa jadi edukasi, kenapa kita dilarang untuk memberikan edukasi ya Pak ya? Kecuali, kenapa? Berarti mau membahas anjing? Ya, saya mau akan memindanakan. Nah, itu baru beda Mas. Tapi kalau memang itu bisa jadi bahasa edukasi, ya kenapa tidak? Atau juga kalau kalian yang lain pengen menggunakan kalimat itu menjadi edukasi, ya silakan.
Itu berarti artinya kita sama-sama memberikan sebuah edukasi dan peluang edukasi. Tujuannya apa sih? Edukasi itu tujuannya apa? Menambah wawasan. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Kawan kalau mau on spot silakan. Ya. Mohon izin dan Saya boleh last statement? oh boleh closing. Last statement dari saya terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas perhatiannya tentang apa yang saya angkat. Saya mohon maaf apabila yang saya angkat ini meresahkan kalian, membuat pergesekan-pergesekan kalian, membuat rasa tidak nyaman di hati kalian, menyakiti hati kalian. Saya minta maaf, berkali-kali saya minta maaf. Karena tujuan saya bukan untuk itu. Tujuan saya adalah memberikan sebuah edukasi. Saya mohon sekali, tolong ambil sisi positifnya dari apa yang saya berusaha bawa ini, tinggalkan sisi negatifnya. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk diri saya lagi. Karena menjadi manusia itu bukan dulunya siapa kita, dulunya bagaimana kita, dulunya bagaimana sifat kita, tapi ke depan kita seperti apa. Hari besok harus lebih baik dari hari selanjutnya. Terima kasih. Saya pamit untuk mengakhiri kisah edukasi Anjay. Terima kasih Pak Aris menutup last statement edukasi ini, dan saya izin untuk memberikan apa yang saya tadi edukasikan di dalam, bertujuan untuk menutup dan meluruskan ya Pak ya. Setelah ini saya tidak akan membahas lagi secara lebih dalam dari sudut pandang yang lain. Tapi ketika memang ada negara, instansi ataupun siapapun yang ingin membahas lebih lanjut, itu adalah hak mereka. Saya hanya anak bangsa yang berusaha menjadikan itu baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah menyempatkan di siang ini hari istirahat kita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak sudah hadir di Rumah Anak Indonesia. Sekali lagi salam anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih.